Belakangan kita melihat lagi seperti ada perubahan strategi di kubu 03 yang kembali mengasosiasikan diri sebagai penerus Jokowi. Apakah itu artinya nanti ada dua keberlanjutan yang akan melawan satu perubahan, Bang Ciko? Enggak kok, sama sekali enggak. Ini kalau kita bilang berbalik, itu sama sekali enggak. Kalau kita lihat dari visi misi kami yang sudah kita setorkan jauh-jauh hari, memang di situ jelas bahwa itu visi misi kita banyak keberlanjutan dengan peningkatan dan percepatan. Jadi tidak ada perubahan di situ. Dan tidak ada perubahan bahwa PDI Perjuangan tetap berada di pemerintahan ini. PDI Perjuangan juga punya latar belakang mencalonkan Presiden Jokowi bahkan sejak wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang justru kita mau pertanyakan adalah Pak Prabowo yang 2 kali melawan Pak Jokowi dan juga Pak Daniel Ansar yang berkampanye untuk menghajar Pak Jokowi selama 2 kali, nah sekarang berada di situ. Tapi itu besides the point lah. Besok pada debat cawapres ini kita akan menampilkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Karena sebenarnya kalau mau jujur, debat cawapres maupun debat capres bukan ajang jago-jagoan dari para capres maupun cawapres, tapi lebih dari ajang untuk masyarakat bisa melihat dan memilih dengan jernih siapa yang mereka rasa bisa memberikan gagasan, visi misi, dan perubahan atau keberlanjutan atau peningkatan dan percepatan yang lebih baik untuk Indonesia. Itu ajang untuk masyarakat bisa melihat dengan benar, itu lebih itu daripada ajang beauty contestnya mereka. Tapi ada yang menilai debat cawapres itu pepesan kosong. Coba kita simak dulu cuitan dari salah satu kader Demokrat, Andi Arief, bagian juga dari TKN Prabowo Gibran, yang mengatakan bahwa menurut Undang-Undang Dasar, Wapres itu ban serep, tidak punya tanda tangan kebijakan. Kalau Presiden menugaskan kewenangan itu bagian kewenangan Presiden, debat cawapres itu pepesan kosong. Kenapa bagian dari TKN Prabowo Gibran ngomong seperti ini, Bang Daniel? Secara konstitusional memang cawapres adalah ban serep, itu faktanya ya. Nah, cuman secara implementasi Presiden bisa memanfaatkan cawapres secara maksimal untuk menunjukkan bahwasannya ketika pada saat waktu tertentu cawapres itu punya kompetensi yang tepat. Jadi ini tergantung dari model kepemimpinan yang dikembangkan oleh Presiden. Jadi kalau dalam konteks Pak Prabowo menganggap ini komplement, saling melengkapi. Pak Prabowo mewakili lintas generasi yang memahami dari generasi ke generasi, kemudian Mas Gibran merepresentasikan generasi baru dalam politik Indonesia, dan kita butuh generasi-generasi baru seperti Mas Gibran. Oke, baik. Mas Adi, benar gak sih debat cawapres itu hanya pepesan kosong, tidak ada manfaatnya buat elektoral kah? Bagi saya tidak ya, karena bagi saya pilpres itu kan bukan soal menang-menangan, capres dan cawapres itu bukan hanya sebatas ornamen dalam demokrasi. Kalau kita mengacu pada undang-undang memang iya ya, seakan-akan cawapres itu hanya sebatas pelengkap penderita. Tapi satu hal, kalau kita melihat misalnya Pak JK, sekalipun dalam undang-undang dianggap tidak terlampau penting posisi cawapres, kecuali presidennya adalah berhalangan tetap, tapi kan Pak JK 2 kali jadi wapres cukup luar biasa. Performa politiknya bahkan bisa melampaui capres, bahkan presiden yang terpilih. Dulu Pak JK dianggap sebagai matahari kembar kan, sebagai perimbangan dari SBY yang dinilai selalu ragu-ragu dalam memutuskan kebijakan politik. Undang-undang satu hal, tapi kualitas seorang calon wakil presiden itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibantah, Zilvia. Nah, saya khawatir cuitan yang disampaikan oleh Bang Andi Arief ini hanya sebatas ingin menutupi kekurangan cawapresnya yang diusung. Udahlah, kalaupun toh kalah dalam debat nggak perlu dibully, itu nggak ada gunanya. Saya khawatir itu ya, dan nggak penting-penting amat untuk diikuti. Ini semacam denial kepada publik bahwa apapun yang terjadi pada skor perdebatan pada level cawapres ini nggak ada gunanya, nggak penting-penting amat. Yang penting itu adalah Prabowo, Anies adalah Pak Ganjar Pranowo. Ini seakan-akan ingin memproteksi gitu loh Pak, bahwa cawapresnya nanti akan kalah dalam sebagai perdebatan excuse itu. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Mas Reza, dalam beberapa kesempatan kita sudah melihat ada momen-momen atau insiden di mana para cawapres ini membuat katakanlah blunder, ada yang salah ngomong lah, kemudian salah diartikan, misalnya ada beca tidak masuk ke dalam tol, kemudian Gibran dengan asam sulfatnya, Mahfud MD juga sedang menjadi sorotan karena bilang salah satu pemicu korupsi adalah karena istri. Apakah blunder-blunder seperti ini sangat mungkin terjadi pada saat debat cawapres nanti? Dan itu tergantung pada apa? Sangat mungkin terjadi karena saya bayangkan tekanan psikologisnya akan sangat tinggi. Perkiraan saya, inilah kali pertama di Indonesia animo publik untuk menyaksikan debat cawapres boleh jadi lebih tinggi daripada animo untuk menyaksikan debat capres. Itu satu hal.
Yang kedua, saya perlu memberikan atau berterus terang sedikit tentang sentimen pribadi saya, bahwa tahun 2014 dan 2019 saya ini memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Yang ini saya katakan, kenapa saya memilih Prabowo Subianto? Karena menurut saya dia memiliki kepemimpinan yang kuat, plus dia memiliki keinginan untuk power sharing, berbagi kekuasaan, berbagi kewenangan. Alhasil, kembali lagi ke poin yang tadi sempat saya katakan. Kalau Gibran besok berhasil mempertontonkan diri dia sebagai orang dengan perspektif yang kaya dan data driven betul, maka saya akan teryakinkan bahwa keinginan Prabowo Subianto untuk power sharing akan bisa terrealisasi. Tapi sebaliknya, kalau ternyata besok Gibran tampil sebagai underperformer, bukan hanya underdog mentality, tapi menjadi underdog yang sejati, maka saya khawatir bahwa keinginan Prabowo Subianto untuk power sharing tidak akan terrealisasi. Dan saya pikir itu bukan merupakan situasi yang positif. Baik. Kalau Bang Rey menilainya debat Cawapres akan memberikan banyak manfaat secara elektoral kepada pasangan ini? Debat besok itu sebetulnya tantangannya bukan hanya kepada Cawapresnya, tapi itu juga tantangan kepada Capres. Kenapa? Karena debat besok itu akan sangat menentukan juga untuk menaikkan elektabilitas para Capresnya. Oleh karena itu harus hati-hati, harus dipikirkan bagaimana performa Capres yang sebelumnya debat dengan debat Cawapres ini. Misalnya begini, di debat pertama orang melihat tim Anies itu menyerang. Lalu di debat kedua Capresnya justru bertahan. Ini dua hal yang berbeda. Orang akan terbelah pikirannya, loh kemarin menyerang sekarang bertahan. Ada apa? Jadi orang nggak melihat konsistensi di situ. Sebaiknya konsisten? Saya nggak tahu. Itu nanti Amin aja yang mengatur. Saya hanya menjelaskan itu gitu ya. Orang akan menguji ini. Jadi ketika Anies sudah cukup positif, lalu datang Caimin dengan nada yang sedikit negatif, kan nggak seimbang nih. Ini akan turun nih. Baik. Gitu. Apa yang dicapai oleh Anies di debat pertama dengan sendirinya akan kebawa turun oleh Caimin gitu. Hal yang sama menurut saya terjadi di paslon 2. Tantangan paslon 2 ini kan adalah menaikkan tuh. Karena kalau yang pertama ini adalah Caimin harus mencocokkan, ini harus menaikkan. Jadi tantangan dari Gibran itu jauh lebih berat dibandingkan dengan cawapres-cawapres yang lain. Pun juga dengan dengan pasangan 03 saya kira kurang lebih akan sama dengan pasangan 01. Khususnya yang 03 ini adalah apakah betul-betul mereka mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Pak Jokowi itu gitu ya. Tetapi dengan wajah yang lebih mungkin adaptatif, demokratik, humanis dan sebagainya. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya sudah berbagi pandangannya dalam kontroversi hari ini. Ini sudah pradebat sepertinya ya. Kita akan lihat besok bagaimana debat Cawapres akan berlangsung dan betulkah jagoan dari masing-masing kubulah yang akan bersinar. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Saya Zilvia Iskandar. Pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.